Shalom anak-anak, salam jumpa kembali di pelajaran IPS di tahun pelajaran 2020-2021. Ibu akan sampaikan kembali materi pelajaran ini bersama-sama dengan kalian. Sebelum kita mulai pelajaran, ada satu firman yang ingin Ibu sampaikan, satu saja ayat firman Tuhan, terambil dari Ulangan 5 ayat 16, yaitu tentang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya dipanjangkan umurmu dan baik keadaanmu. Nah anak-anak, tentunya sesuai dengan firman Tuhan ini Ibu harapkan kalian bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Baiklah, kita akan masuk untuk materi IPS anak-anak. Untuk semester ini ada 2. Yang bab 1 nanti kalian belajar berkaitan dengan geografi, dan bab 2 kalian belajar berkaitan dengan sosiologi. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan lebih baik dan lebih disiplin. Oke anak-anak, siapkan buku paket kalian dan catatan untuk mencatat kalian, buku untuk mencatat kalian dalam mengikuti pelajaran Ibu. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk bab 1 tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Anak-anak, kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah mengenal negara-negara ASEAN. Yang kedua, interaksi antar negara-negara ASEAN. Dan ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada materi bab 1 ini, kompetensi dasar yang diharapkan bisa kalian kuasai adalah kompetensi dasar 3.1, itu berkaitan dengan pengetahuan, dan kompetensi dasar 4.1 berkaitan dengan keterampilan. Anak-anak, untuk dapat mengukur kompetensi dasar tersebut, kalian nanti akan mengikuti penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan yang lebih lanjut akan Ibu sampaikan melalui SIM sekolah. Oke anak-anak, sudah siap mengikuti pelajaran di bab 1 bagian A, yaitu kita belajar mengenal lebih dalam mengenai negara-negara ASEAN. Kalau sudah punya buku paket, silahkan kalian buka mulai halaman 3. Harapkan kalian sudah menyiapkan semuanya sebelum kita masuk ke pelajaran. Anak-anak, sebenarnya materi ini kalau kita perhatikan sudah pernah kamu dapatkan pada waktu sekolah dasar. Hanya di SMP akan nanti lebih diperdalam lagi. Dan tentu kalian pasti ingat bahwa siapakah sebenarnya yang mendirikan ASEAN?
ASEAN tentu didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura, yang didirikan 53 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 8 Agustus 1967 di Thailand. Didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok. Baiklah anak-anak, tentu kamu juga tahu siapakah bapak-bapak pendiri ASEAN. Ada Narcisco Ramos, ada bapak kita dari Indonesia, ada Malik, ada Tanat Koman, ada Tun Abdul Razak, dan S. Rajaratnam. Baiklah anak-anak, ini adalah gambar tokoh-tokoh para menteri luar negeri yang diutus oleh masing-masing negara untuk kemudian mencetuskan deklarasi Bangkok. Di dalam gambar itu yang bajunya agak lebih terang, beliau adalah wakil dari negara kita, yaitu Bapak Adam Malik, yang pada waktu itu beliau menjabat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Baiklah anak-anak, supaya kamu lebih paham tentang ASEAN, tidak ada jeleknya kalau kalian memperhatikan video berikut ini, yaitu tentang gedung sekretariat ASEAN yang hampir 1 tahun yang lalu, tanggal 8 Agustus 2019 diresmikan oleh Bapak Jokowi. Tentu kalian bangga karena apa? Karena sekretariat ASEAN tidak ada di negara lain, melainkan ada di negara kita sendiri. Nah, mari simak video yang singkat berikut ini. Inilah gedung sekretariat ASEAN baru yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kamis 8 Agustus. Gedung yang terletak di Jalan Sisinga Mangaraja ini memiliki 2 tower berlantai 16 yang disambung dengan jembatan layang sepanjang 41,2 meter sebagai penghubung. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan bangunan baru berkonsep dialog ini diharapkan menjadi pusat budaya bagi negara-negara ASEAN. With all these features, it is our hope that the new ASEAN Secretariat building will not only be a series of concrete walls, but a new source of energy and inspiration for the future works of ASEAN. Bangunan ini mengusung konsep ramah lingkungan dengan pengaturan suhu 25 derajat Celcius dan tidak dilengkapi AC pada lobi gedung. Seluruh anggota ASEAN dipersilakan menggunakan ruangan yang difasilitasi untuk masing-masing negara. Berikut 30 ruang rapat yang bisa mengakomodasi berbagai kegiatan. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Anak-anak, silakan perhatikan peta yang ada di layar kalian. Merupakan peta negara ASEAN. Di situ selain kalian bisa memperhatikan ada bentuk-bentuk negara. Kemudian di situ kalian bisa memperhatikan tentang seperti apa bendera yang dimiliki oleh 10 negara ASEAN. Ada 5 negara yang tertulis 8 Agustus 1967, itu berarti kalian bisa melihat bahwa mereka lah atau negara-negara itulah yang merupakan pendiri negara ASEAN. Ada 5. Tentu kalian sudah ingat, yaitu negara kita sendiri Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kemudian di dalam perkembangannya ada negara baru yang bernama Brunei Darussalam yang masuk pada tanggal 8 Januari 1984. Kemudian diikuti oleh negara Vietnam tahun 1995. Tanggal 28 Juli. Untuk Myanmar dan Laos itu sama tanggalnya 23 Juli 1997. Dan terakhir itu adalah negara Kamboja. Pada tanggal 30 April 1999
Kamboja setelah melewati banyak pertimbangan akhirnya bisa menjadi bagian dari negara ASEAN. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi yang pertama, yaitu letak geografis negara ASEAN, silahkan cermati dulu. Ada 4 pertanyaan yang tertera di layar kalian masing-masing. Mari anak-anak, kita mulai belajar mengenal negara-negara ASEAN yang pertama, yaitu ditinjau dari letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis itu sebenarnya adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Kalau kalian mencermati peta, maka negara-negara di benua ASEAN itu terletak di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kalau kita perhatikan batas-batas negara anggota ASEAN ini, batas sebelah utara, silakan dicermati petanya, itu berbatasan dengan Cina bagian dari Asia Timur. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Anak-anak, negara ASEAN itu sebagian besar memiliki wilayah laut yang luas, total sekitar 5.060.100 km persegi, sedangkan wilayah daratannya berkisar 4.817.000 km persegi. Hasil laut itu tentu bisa memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara ASEAN. Namun kalau kita perhatikan dari 10 negara di benua Asia Tenggara, yaitu negara-negara anggota ASEAN, ternyata ada 1 negara yang tidak memiliki laut. Nah, tugas kalian adalah mencari negara manakah dari 10 anggota ASEAN yang tidak memiliki laut. Untuk mendapatkan poin pada bab 1 ini, silakan anak-anak bisa memberikan jawabannya dengan mengirimkan WA ke tempat ibu. 10 pertama yang mengirim itu yang ibu berikan poin. Oke? Anak-anak, setelah kalian mencermati peta letak geografis negara ASEAN dan kalian tadi sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan ibu, inilah hasilnya. Silahkan dicocokkan apakah sama dengan jawaban kalian. Jadi yang pertama adalah negara yang terletak paling utara, yaitu negara Myanmar. Negara yang terletak paling selatan adalah negara Indonesia. Negara yang terletak paling barat adalah Myanmar, dan negara yang terletak paling timur adalah Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjut aktivitas kalian yang kedua. Ini kalian tetap mencermati tadi tentang peta letak geografis negara ASEAN. Hanya yang kalian cermati adalah negara kita sendiri dulu. Kemudian coba kalian jawab 4 pertanyaan ini.
Mari kita coba menjawab ya anak-anak. Sambil kamu membayangkan atau nanti kamu boleh lagi buka tentang peta Indonesia juga boleh. Kemudian peta negara-negara ASEAN juga boleh. Kalau kita perhatikan soal yang A, timur laut dari Indonesia adalah samudra timur laut ya anak-anak, berarti samudra Pasifik. Titik-titik dari Indonesia adalah samudra Hindia, barat daya. Tenggara dari Indonesia adalah benua Australia. Nah, kalau di dalam peta kita arahnya ke atas itu adalah utara. Utara dari Indonesia adalah benua Asia. Demikian, silahkan kira-kira siapa yang sudah benar, berarti kamu sudah memahami materi ini. Nanti kita akan lanjut materi berikutnya. Kita akan lanjut tentang bentuk secara geografis. Bentuk secara geografis negara-negara ASEAN itu ternyata mereka atau negara-negara ASEAN ini memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah compact. Dikatakan demikian kalau bentuk negara tersebut hampir mirip seperti lingkaran. Jadi anak-anak, compact kan ada hurufnya O. Untuk menghafal O berarti ini bentuknya seperti lingkaran. Yang kedua adalah fragmented. Fragmented ini berarti bentuknya adalah kepulauan yang terpisah-pisah. Kemudian yang ketiga adalah elongated. Elong ya, panjang ya, begitu ya. Jadi bentuknya memanjang. Elongated berarti bentuknya memanjang. Yang terakhir adalah protruded. Bentuknya ini lebih kompleks dan beragam. Jadi seolah-olah ada tangan yang memanjang. Jadi protruded ini bentuknya lebih kompleks. Seolah-olah ada tangan yang memanjang. Itu 4 ciri tentang bentuk secara geografis yang dimiliki negara-negara ASEAN. Baiklah anak-anak, kita akan masuk untuk mempelajari bentuk secara geografis. Kira-kira 10 negara ASEAN ini cirinya masuk yang mana dari keempat hal tadi? Yang pertama kita lihat peta negara kita sendiri, yaitu peta negara Indonesia. Kalau menurutmu kira-kira bentuknya seperti apa anak-anak? Oke, bentuknya adalah berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, karena kita mengenal bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Jadi ini lebih condong kepada fragmented. Anak-anak, kita masuk yang kedua adalah negara Malaysia. Kalau kamu perhatikan, negara Malaysia itu ada di bagian perbatasan dengan Thailand. Jadi kalau di peta itu warnanya putih. Kemudian yang satu berbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. Nah, kalau kamu perhatikan itu berarti bentuk negara Malaysia lebih cenderung kepada yang protruded ya, tentunya karena lebih kompleks dan beragam. Kita masuk ke peta wilayah yang paling kecil yang dimiliki
10 negara anggota ASEAN, ini negara yang paling kecil yaitu Brunei Darussalam. Kalau kamu perhatikan di situ anak-anak, dia ada di bagian wilayah Malaysia juga, Indonesia juga di bagian Pulau Kalimantan. Kalau kamu perhatikan berarti bentuknya itu seperti apa? Memang tidak seutuhnya melingkar begitu ya, tetapi ini lebih condong ke kompak karena hampir melingkar tetapi tidak bulat begitu, tetapi lebih condong ke kompak. Nah, ini adalah negara Brunei Darussalam. Ya, kita masuk ke negara Filipina. Negara Filipina tentunya mirip dengan yang ada di negara kita, yaitu berarti negara ini lebih condong bentuk secara geografisnya adalah kepulauan yang terpisah-pisah atau dikenal dengan nama fragmented. Negara Kamboja. Negara ini berbatasan dengan Laos, dengan Thailand, dan negara Vietnam. Kalau kamu perhatikan negara Kamboja ini jelas ya anak-anak, lebih banyak condongnya ke mana kira-kira menurutmu? Yaitu ke kompak karena berbentuk hampir seperti lingkaran. Ya, berikutnya adalah negara Singapura. Negara ini berbatasan dengan negara Malaysia dan merupakan juga negara terkecil dari negara-negara ASEAN setelah Brunei Darussalam. Kalau kamu perhatikan anak-anak, berarti bentuknya di sini adalah hampir seperti lingkaran. Apa itu artinya? Silakan kalian mencari sendiri. Berikutnya kita masuk ke negara Thailand. Thailand bentuknya lebih kompleks dan beragam. Berarti ini masuk pada ciri yang mana menurutmu? Tentu kalian sudah hafal nama lain dari bentuknya lebih kompleks dan beragam. Negara Vietnam. Negara Vietnam memiliki bentuk memanjang atau disebut dengan elongated. Berikutnya adalah negara Laos. Sama bentuknya dengan negara Vietnam. Oke, yang terakhir adalah negara Myanmar. Negara Myanmar bentuk secara geografisnya itu adalah protruded. Anak-anak, kita akan masuk materi yang kedua dari bagian mengenal negara-negara ASEAN, yaitu letak koordinat ASEAN. Letak koordinat ini bisa juga disebut dengan letak astronomis. Letak koordinat atau letak astronomis itu adalah titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur suatu daerah pada peta. Sekarang kita perhatikan letak koordinat ASEAN itu di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Tentu dengan letak koordinat seperti ini pasti akan berdampak di dalam berbagai hal. Nah, inilah nanti yang akan kalian cermati berikutnya. Anak-anak, kita akan masuk pada aktivitas individu yang ketiga. Silakan nanti kalian bisa mengerjakan di buku kalian masing-masing.
nanti bisa kamu upload di SIM sekolah. Nanti Ibu sudah berikan lembar kerja peserta didik yang nanti juga bisa kamu lihat di SIM sekolah. Di aktivitas individu ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian cermati. Kalian bisa juga mencari materi ini, kalau belum ada buku paket, bisa mencari materi ini di internet. Banyak yang bisa kamu cari untuk mendapatkan jawaban pada masing-masing pertanyaan yang Ibu sampaikan. Anak-anak, untuk menjawab aktivitas kalian yang ketiga ini, kalau tadi kan kita sudah bahas bersama-sama, ini gantian kalian yang membahasnya. Nanti memang Ibu akan menilai. Jadi kalau sudah ketemu ada 10 negara ASEAN yang bisa kamu tuliskan letak bujurnya, letak lintangnya, dan letak iklimnya. Kalau sudah ketemu, nanti bisa kamu upload kembali di SIM sekolah. Karena soal ini juga sudah Ibu upload di SIM sekolah, sehingga tinggal kamu isi. Berarti ada 30 jawaban, karena ada 10 negara ASEAN. Anak-anak, untuk penilaian ini juga berkaitan dengan penilaian sikap. Sikapnya apa? Yaitu sikap kedisiplinan. Dalam arti hari ini, sesuai dengan jam pelajaran IPS, kamu sudah segera mengirim hasil pengamatan kalian tentang letak koordinat ASEAN atau letak astronomis negara-negara ASEAN. Siapa tahu nanti kalian bisa berkunjung ke negara-negara ASEAN. Nah, sebelum berkunjung, sambil kamu mengerjakan, mungkin mencari di internet, kalau buku paket belum ada, pasti ada jawabannya. Kalian bisa melihat video tentang profil 10 negara ASEAN, seperti apa keadaan kota-kota mereka. Oke anak-anak, terima kasih. Nanti lebih lanjut, siapa yang belum jelas, boleh WA ke Bu Andre, kita akan lanjut dengan saling tanya jawab melalui WA di grup kalian masing-masing. Baik, terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kalian.